Pagi ini mau membahas kasus kaum bedok pada anak Z 13 tahun saat ini sudah tidak bersekolah tapi masih di SMP kelas 1 sebelumnya. Pada tanggal 3 Desember 2024 datang dengan keluhan lemas dan pucat sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Perdarahan vaginal itu dirasakan sejak 1 bulan ini yang memberat sejak 10 jam dan ganti pampers perlu 2 kali per hari pada saat itu. Masuk dengan tensi 72/41 dengan nadi 130, nafas 20 kali per menit. BMI-nya cenderung overweight untuk anak-anak umur 13 tahun dengan labnya pada saat itu HB-nya 7,9 dengan leukosit 1610 dengan trombosit 4000 dengan PTT 1,13 dengan ngopot 7,9 diakses sebagai shock hipovolemic menometroragi dengan anemia aplastik dengan klinis perdarahan aktif. Jadi ini adalah labnya pada saat awal datang. Oke. Saya pengen membahas meskipun ini sudah lama mungkin kalian pernah belajar tentang shock. Saya mau tahu sekarang karena kita kadang-kala endokrin itu jangan berpikir bahwa kita nggak ada kedaruratan ya. Endokrin itu juga punya kedaruratan. Kedaruratan kita umumnya sebagian besar berkaitan dengan perdarahan abnormal. Kedua adalah pain dan ketiga ya side effect akibat IVF. Saya pikir 3 kedaruratan dalam bidang kita dan saya pikir kita harus mampu menata laksana. Oke, saya tanya apa pemahaman kamu tentang shock? Apa pemahaman kamu tentang shock? Apa itu shock? Inadequate perfusion. Oke. Terus taunya inadequate perfusion gimana? Bagaimana kita tahu ini inadequate perfusion? CRT-nya memanjang. Sorry? CRT-nya memanjang. CRT, capillary refill. Benar? Enggak, pemahaman inadequate perfusion ini maksudnya adalah apa? Oksigen delivery-nya tidak bisa memenuhi demand dari tisu. Oke, saya udah Tisu ngomong di demand. oksigen delivery. Oksigen delivery itu apa? Rumusnya oksigen delivery? Lupa. Cardiac output kali HB sama SVR. SPR Lupa. Satu B. satu B, ilmunya udah lupa. Dan nanganin obstetrik juga kan? Apa? Cardiac output kali hemoglobin kali oksigen saturasi. Ya. Ya kan? Cardiac output ini apa? Stroke volume kali SVR. Heart rate kali stroke volume. Ya. Nah, sekarang apa yang kita lihat fenomena pada pasien ini? Kenapa kita bilang shock nih? Joe masih ngajarin residen kan? Kalau nanganin kasus HPP segala macam urusannya kan ini. Ferry juga masih ngajarin residen, masih jaga malam, ya kan? Jamie juga. Harusnya ini harus bisa jawab. Apa yang kita lihat data-data klinis pada pasien itu kita coba terapkan di sini. Heart rate-nya Naik. naik. Heart rate-nya naik. Terus apa lagi? HB-nya turun. 7. Saturasi turun. Saturasinya gimana? Saturasinya masih nggak ada. Saturasinya 100%. Ya. Nah, pada pasien ini terjadi apa? Enggak.
emergensinya apa dia? Dia mengalami apa? Bleeding. Bleeding. Ada bleeding. Kalau ada bleeding, kira-kira yang terjadi kan apa? Ada blood volumenya loss. turun. Ada blood loss. Kan? Kalau ada blood loss, maka yang hilang apa? Plasma dan Volume. Plasma dan komponen seluler. Ya. Dalam hal ini red blood cell. Maka akibat kehilangan plasma dan red blood cell apa yang terjadi? Maka kalau kehilangan blood cell jelas kita mengacu ke sini kan, Ya. hemoglobin. Kehilangan plasma akan menyebabkan apa? volume turun. Volume. Volume turun. Jadi volume akan turun. Nah, volume intravaskuler turun, maka akan menyebabkan terjadinya apa? Tekanan. Kenapa heart rate naik kalau volume turun? Karena dia kompensasi untuk mengantarkan jus. Paling gampang kamu harus mengetahui sebuah formula. Blood pressure sama dengan cardiac output kali SPI. Ya. Jadi kalau volume kurang, maka apa yang terjadi? Maka dia akan menurunkan apa? Preload dan menurunkan afterload, ya kan? Ya kan? Karena kan bisa kita lihat kalau volume turun maka venous return akan turun, maka preload turun. Curah jantung turun maka afterload turun. Nah, karena afterload turun maka bisa kita lihat di sini apa yang terjadi. Systemic vascular resistance akan turun. Ya kan? Blood pressure pada pasien ini gimana? Turun. Cardiac output karena dia terdiri dari heart rate dan stroke volume, maka bisa kita lihat karena preloadnya turun maka stroke volume juga turun. Maka upaya untuk mempertahankan blood pressure maka diperlihatkan dengan menaikkan heart rate. Ya, karena heart rate ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat terkompensasi. Apa yang dimaknai dengan kompensasi di sini? Blood pressure. Blood pressure Rendah. adalah sesuatu hal yang penting karena dia memaintain gradient. Ya, gradient dari pressure. Kita tahu flow akan terjadi kalau ada pressure gradient. Cairan akan bergerak dari high pressure menuju ke low pressure. Jadi artinya untuk mempertahankan aliran darah atau perfusi perifer, maka kalian harus memiliki gradient yang mana didrive oleh blood pressure. Maka blood pressure ini nggak bisa turun, karena kalau dia turun maka aliran darah akan terganggu menuju ke perifer. Maka sistem ini akan mencoba mengkompensasi dengan menaikkan cardiac outputnya. Akan tetapi pada pasien ini kenapa blood pressure tidak juga naik? Karena volumenya nggak ada. Ya, karena volumenya juga kurang. Ya. Sehingga menyebabkan even heart rate ini sudah naik sampai 130 denyut per menit. Karena stroke volume kurang, karena stroke volume ini kan datang dari venous return kan. Nah, karena dia sudah turun maka tetap blood pressure tidak terkompensasi. Ya. Nah, ini yang saya pengen kembalikan pada kalian. Bagaimana kalau nanti menghadapi emergency in endocrine, salah satunya adalah how to manage heavy and acute bleeding. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan pada awal pertama kita berhadapan dengan pasien abnormal uterine bleeding in emergency situation? Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah memahami fisiologi seperti ini? Apa yang harus kita atasi? Ya, pasti kita harus melakukan resusitasi cairan, ya kan? Resusitasi cairan untuk memperbaiki
cardiac output ya. Jadi artinya di sini kita masukkan cairan ya, jadi fluid replacement atau fluid resuscitation. Apalagi dengan harapan kita akan memperbaiki stroke volume. Kalau stroke volume diperbaiki, cardiac output akan naik, dan kalau cardiac output akan naik, maka perlahan-lahan blood pressure akan kembali normal. Ya, apalagi naikin hemoglobin. Apa yang harus dilakukan untuk menaikkan hemoglobin? Transfusi. Kita bilangnya sel komponen transfusion. Kita tidak melakukan whole blood transfusion, jadi kita melakukan sel komponen ya, replacement. Dalam hal ini kita menggunakan PRC. Biasanya 1 unit PRC equal dengan menaikkan berapa gram? 1 gram per desiliter. Jadi kita bisa expecting HB pasien ini berapa? 7,2. Ya, artinya kalau kita masih ingat transfusion speedometer, 7 sampai 10. transfusion speedometer 7, 10. ini 7, ini 10. Apa maksudnya transfusion speedometer? When to transfuse or not Ya, transfuse. gimana Ferry? Menggunakan tadi Below formula 7 transfuse, above 10 do not transfuse, between 7 and 10 Dan normally. consider to transfuse. ya. Jadi kalau di bawah 7, why not transfuse? Ya. Pertanyaannya kenapa nggak ditransfusi? Kalau di atas 10, kenapa ditransfusi? Kalau between 7 to 10, maka based on hemodynamic. Ya, kalau sudah mulai terjadi kompensasi berupa takikardia, maka harus transfusi. Ya, jadi jangan rutin juga kita mendapatkan kasus abnormal uterine bleeding, heavy, HB8, nadi masih di bawah 100, jangan terburu-buru transfusi. Perbaiki saja cairan dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian apa lagi yang bisa kita koreksi? Kita akan perbaiki ini karena kembali kita kembali kepada formula dari oksigen delivery dengan cara memberikan oksigen. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah melakukan resusitasi, ya, apa ukuran kita yang menyatakan bahwa tadi dikatakan shock bagus sekali, kamu menyatakan inadequate perfusion. Nah, di mana kita mengukur bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah memberikan adequate perfusion. Rate turun. Apalagi? Nah, kalian udah mulai tertinggal sama residen. Kalau saya tanya residen, kalau gimana tahunya bahwa kita sudah mendapatkan adequate perfusion, maka yang dicek adalah laktat. Ya, kenapa laktat? Karena itu metabolisme anaerob produk. Menyatakan metabolisme. Ya, gimana penjelasan kenapa laktat? Karena pada saat perfusi kurang ke perifer, maka dia akan switch dari anaerob metabolism ke anaerob metabolism yang end produknya adalah laktat. Nah, itu kamu mudah menjawab seperti itu. Saya tanya mekanismenya. Apa yang terjadi? Anybody? Siklus Krebs. Loncat itu siklus Krebs. Emang konsekuensinya kalau misalnya metabolisme aerobik sama anaerobik gimana? Aerobik menghasilkan 38 ATP, kalau anaerob 2 ATP saja. 4 ATP. 4 ATP. Apa ininya konsekuensis perbedaan antara 38 ATP dengan 4 ATP? Dia lebih
tidak efektif dalam menghasilkan energi dan akan meningkatkan ATP is energy. Ya. Apa konsekuensinya kalau ATP itu turun? kerja selnya jadi tidak maksimal. Apalagi? The most ATP atau the most energy that has been produced by cells mostly will be used to maintain the membrane cellular integrity, ya. Cytoskeletal membrane dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Kalau sampai ATP rendah maka terjadi cellular damage, ya. Dan ini akan terjadi necrosis. Dan kalau sudah terjadi necrosis, apa yang kemarin saya sampaikan, maka terjadi aktivasi sistem imun. Kenapa? Karena apabila terjadi cellular damage, maka akan keluar apa yang disebut sebagai danger associated molecular pattern, ya, yang ini akan menginisiasi reaksi inflamasi. Ya, itulah kenapa sering kita melihat pada kondisi hipoksia yang sangat berat, maka kita akan mendapatkan SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Ya, ini sesuatu yang sering kita temukan pada pasien-pasien kita yang mengalami hipoksia berat. Nah, laktat ini datang dari mana sebenarnya? Kita tahu glukos akan diubah menjadi pyruvate acid, and then setelah pyruvate maka dia diubah lagi menjadi acetyl CoA. Yang masuk ke siklus Krebs. Yes, ini yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs, dan dari siklus Krebs ini baru akan dihasilkan apa? No. Kacau. Apa? Proton yang kemudian akan merunning respiratory chain. Rantai. Respiratory chain yang terdiri dari 5 struktur enzim pernafasan, yang disinilah dia akan melepaskan ATP. Ya. Nah, jadi artinya ini hanya bisa terjadi kalau terjadi aerobik metabolisme. Nah, apa yang terjadi kalau ini tidak jadi? Tidak ada cukup oksigen, maka diferensiasi glukosa menjadi piruvate akan terganggu dan dia akan diubah menjadi laktat. Ya. Nah, inilah kenapa kita melihat laktat sebagai salah satu parameter. Ya. Oke. Ini adalah salah satu hal yang mudah kita lakukan untuk memastikan apakah resusitasi yang kita lakukan sudah adequate. Ada lagi nggak cara memastikan bahwa oksigenasi sudah baik? Karena biasanya kalau kita sudah mengirim oksigen dengan baik, maka jaringan akan menjadi tidak hypoxic. Tapi apa yang terjadi dengan jaringan yang hypoxic? Maka dia akan oksigen starve. Kayak kamu nanti sebentar lagi puasa, maka apa yang terjadi saat kamu buka puasa? Kalau dihidangkan makanan, dihidangkan ini, iya, makannya gimana? Banyak, ya, minumnya banyak. Artinya apa? Kalau jaringan ini mengalami oksigen starvation, maka kalau ada oksigen lewat maka akan uptake sangat tinggi. Itu menggambarkan bahwa jaringan mengalami hipoksia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berdasarkan oksigen carrying capacity, berapa oksigen saturation di sisi arterial? Berapa? Rata-rata
95 sampai 100% ya. Kita bisa lihat di sini ya. 95 sampai 100% ya. Itulah kenapa saya waktu sakit kemarin kenapa nggak bisa ngapa-ngapain, karena orang nggak ngapa-ngapain aja saturasinya 90 atau 91 ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa modal oksigen yang akan dilempar ke perifer kurang lebih 95 sampai 100%. Nah, kalau jaringan itu normal, dia tidak mengalami hipoksi, dia tidak lapar, berapa uptake oksigen yang normal? Karena sama seperti kalau kalian ya pergi ke pesta kawin tapi kalian udah makan dulu di rumah, sudah minum di rumah, maka nanti pas di pesta kawin paling kalian cuma minum 1 gelas, cemil satu. Tapi kalau emang kalian niat ya, kalian niat mau makan di pesta kawin ya, kalian udah puasa dari pagi ya, emang lagi mumpung ya, udah lihat pasti banyak yang dimakan, banyak yang minum. Nah, jadi kita di sini harus tahu berapa jaringan normally menguptake oksigen kalau jaringan itu normal. Berapa kira-kira? 25%. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau jaringan menguptake oksigen 25%, maka kalau saya mencoba menilai saturasi oksigen di vena sentral atau yang saya sebut sebagai SpO2 ya, maka kira-kira normally akan turun dari 100% hanya tinggal 75% ya. Normalnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ya, uptake oksigen jaringan kalau dia sudah normal maka dia hanya tinggal sisanya 75%. Di mana itu vena sentral? Di mana itu? Di sini. Di sini. Di sini. Hah? Selling. Kalau kalian mengukur vena sentral pakai apa? Pakai CVC. Apa itu CVC? Ujungnya CVC ada di mana? Vena cava apa? Vena cava tuh ada 2. superior. Biasanya mereka akan lihat sampling di right atrium karena apa? Dia adalah venous return yang berasal dari vena cava inferior dan vena cava superior kan. Aliran darah ini bisa di bawah dan di atas kan. Jadi kan kita ingin melihat total uptake oksigen di jaringan. Kan ini mengalami hipoksia kan nggak cuma di bawah aja, yang di atas juga. Ya, jadi makanya kita kalau ini yang kita kenal sebagai apa namanya? Mixed vein. Itulah makanya ikut MC sekali-sekali. Ya. Oh enggak, lupa semua. Ya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai gimana mengukur, karena ini kalian jangan nanti dikonsulkan ada emergency abnormal uterine bleeding cuma primolog dan kalian nggak lihat ininya gimana. Ini kan sama kayak kita berhadapan dengan HPV dan lain sebagainya. Ini hanya untuk reminding aja. Jadi ingat ya hal-hal yang terjadi. Tapi at the end of the day, kalau kita berbicara tentang abnormal uterine bleeding, tetap tata laksana definitif untuk hal ini adalah apa? Stop bleeding. Stop the bleeding. Nah, oke, nanti baru kita ngomong tentang how to stop the bleeding. Oke, tadi coba lanjutkan Cynthia, karena tadi saya cuma pengen tahu aja gimana sikap kalian apabila mendapatkan kasus emergency pada abnormal uterine bleeding. Di sini bisa kita lihat ada hipotensi, takikardi, ya, high respiratory rate, ya, dan lain-lain. Terus yang kalian lihat apa di situ? Ini ditata laksana sebagai apa? Tata laksananya seperti apa? Initial. Di triase merah tuh di bawah, Terus? terus dipegang anak langsung. Oke, apa yang mereka berikan?
Ada tercatat nggak? Nggak tercatat, oke. At least mau anak, mau dewasa, sekali lagi kita sebagai konsultan tetap harus mampu menangani kasus seperti ini secara komprehensif ya. Jadi tentu pertama kita melakukan apa yang disebut sebagai primary survey ya, airway, breathing, circulation ya. Karena itu semua menggambarkan bagaimana oksigen delivery pada pasien ini, dan harus kalian kembali kepada rumus cardiac output, hemoglobin, dan oksigen saturation, dan kemudian you should know how to deal with this condition ya. Jadi kalau ngomong cardiac output ya kita hanya bisa mencoba melakukan tindakan resusitasi. Kalau untuk HB kita harus melakukan komponen transfusion, dan kalau untuk oksigen saturation kita perbaiki oksigenasi, karena oksigen saturation kita berbicara tentang mekanisme transfer oksigen di paru-paru, iya kan? Transfer oksigen di paru-paru. Ya, mudah-mudahan pasien ini tidak bermasalah dengan paru-parunya. Ya, karena nanti di paru-paru kita berbicara dua fungsi. Apa fungsi paru-paru? Apa fungsi paru-paru, Sally yang baru selesai maraton? Bernapas. Iya pastinya. Tapi itu apa namanya? Ventilation. Ventilation. Ya, inhale, exhale itu adalah merupakan upaya untuk menarik oksigen dari free air masuk ke dalam alveol. Itu fungsi yang pertama, ventilation. Akan tetapi ventilation itu tidak akan bermakna kalau tidak ada perfusion. Perfusion dilakukan oleh siapa? Pulmonary capillary, yang dimana disitulah terjadi exchange antara O2, CO2 dengan ya, antara pulmonary capillary dengan alveol. Ya, ya hanya reminding tipis-tipis saja nih, reminding tipis-tipis ya, karena kalian harus bisa dealing dengan kasus emergency seperti ini ya. Jadi jangan cuma endokrinnya aja yang kita bahas. Nanti saya juga mau lihat setelah ini ada satu unsur lagi yang saya mau bahas, karena ini kita dealing dengan bleeding. Oke? Nah sekarang setelah ada resusitasi dan perdarahan, nah ini satu unsur yang saya pengen bahas juga. Apa yang bisa kalian lihat pada pasien ini terkait dengan labnya? Pada awal labnya gimana? Pembendekan ability. Jadi kalau melihat labnya gimana kira-kira mekanisme itunya gimana? Yang terganggu apa? Koagulasi. Koagulasi. Oke, kita bicara koagulasi. Koagulasi. Ada berapa tahapan koagulasi? Tiga. Tiga. Apa aja? Secondary, tertiary, hemostasis. Oke, kita sebut sebagai hemostasis ya. Apa yang terjadi pada primary hemostasis? Platelet Not plak. yet. Platelet agregasi. Not yet. Vasokonstriksi dulu. Pertama apa? Vasokonstriksi. Kalau misalnya kita melihat adanya injury, maka injury pada perdarahan ini terjadi pada blood vessels. Nah, apa yang terjadi apabila terjadi injury blood vessels? Ada kontak langsung. Kerusakan. Kalau terjadi injury blood vessels, maka Ada kontak platelet dengan jaringan di bawah. oke, ada expose apa tuh? Expose endotel. Kolagen. Endothel kan yang Kolagen. justru melindungi Kolagen. phospholipid. Ya. Nah, disitulah kemudian terjadi platelet apa? Aggregation. Adhesion. Full day yang ini. Karena ada sebuah permukaan yang tidak pernah terekspos ya. Dengan adanya injury pada blood vessels, maka ada sebuah permukaan yang
tidak pernah terekspos menjadi terekspos, dan di situ akan memancing platelet untuk melekat di sana, ya. Dan kemudian platelet yang melekat ini akan mengalami aktivasi dan kemudian akan menyebabkan muncul ligan-ligan yang akan menjadi bridging dengan platelet yang lain. Jadi kalau platelet addition, jadi dia nempel di permukaan ini, tapi kemudian dia akan aktif, dan pada saat platelet lain masuk maka dia akan nempel di antara platelet, ya. Ini yang disebut sebagai platelet aggregation, ya. Nah, akan tetapi selain adanya platelet addition dan aggregation, maka blood vessels ini juga akan mengeluarkan banyak substance yang disebut sebagai vasoactive substance, dan ini akan menyebabkan terjadinya apa? Vasoconstriction. Ya. Nah, jadi primary hemostasis ini adalah sebuah mekanisme awal untuk menyumbat terjadinya perdarahan secara cepat, yaitu dengan cara memicu vasoconstriction dan memicu terbentuknya thrombus plug. Akan tetapi trombus yang terbentuk di sini relatif belum stabil, ya. Nah, inilah kenapa kalian harus tahu apa sih yang dilakukan dengan mau melakukan pemeriksaan bleeding time. Bleeding time sebenarnya dia melihat mekanisme ini. Berapa rata-rata bleeding time maksimum? Maksimum 5 menit, ya, maksimum 5 menit. Nah, agar hemostasis ini terjadi, maka kita bergerak dari primary hemostasis ke secondary hemostasis. Apa yang terjadi? Aktivasi Kaskade koagulasi. Apa itu? Ada intrinsic dan extrinsic pathway. Ya, jadi mulai dari faktor 7 12. 12 sampai kemudian berujung ke faktor 10. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai intrinsic pathway, ya. Kenapa saya nggak bilang faktor 7? Kenapa saya nggak bilang faktor 7? Karena dia ekstrinsik. Apa bedanya intrinsik sama ekstrinsik? Kalau extrinsic itu ada kerusakan jaringan itu, dan tissue factor. Nah, justru tidak ada kerusakan. Kalau kerusakan itu harus intrinsik, ya, harus intrinsik, karena terjadinya endothelial injury ini yang terjadi. Tapi kalau misalnya pada kasus sepsis di mana tidak ada kerusakan ini, nah seringkali ini bisa dipicu oleh cytokines, ya. Nah, jadi tanpa ada injury sekalipun trombus bisa terbentuk, ya. Nah, itu yang seringkali kita temukan pada kasus-kasus sepsis yang berat. Seringkali kita temukan ada di IC dan lain sebagainya, meskipun tidak ada diinisiasi oleh mekanisme bleeding. Malah bleedingnya datang belakangan karena terjadinya konsumtif koagulasi, ya. Nah, jadi ini kita bicara tentu adalah intrinsic pathway. Terus kemudian apa yang terjadi? Faktor 10 ini akan mengaktifkan apa? Faktor 2 dari trombin menjadi trombin, dan kemudian akhirnya membentuk fibrin. Oke. Dan fibrin ini akan terdiri dari 2 bentuk, yaitu apa? Soluble fibrin dan cross linked fibrin. Yes. Nah, apa yang terjadi? Fibrin yang dibentuk oleh coagulation cascade ini kemudian dia akan membuat menganyam, ya, tadi platelet yang sudah ini menjadi sesuatu yang lebih stabil. Ya. Cross link fibrin. Nah, ini adalah mekanisme yang jelas sangat penting. Dan kalau kalian mau belajar tentang penanganan AUB,
ini harus dikuasai karena ini terjadi juga pada lokal di endometri. Ya. Jadi artinya kalau kita bicara palm and coin, ya, maka salah satu penyebab terjadinya AUB yang diakibatkan karena gangguan hemostasis lokal ini seringkali melibatkan adanya disfungsi hemostasis baik yang sifatnya sistemik atau lokal. Ya, kalau lokal dia jatuh di nomenklatur apa dari palm and coin? Leiomyoma salah satu. Leiomyoma dan structure. Endometrial factor. Zaman saya dulu residen, kita mengenal istilah yang namanya dysfunctional uterine bleeding atau DUB. Kalian nggak pernah dengar lagi kan istilah DUB? Dan DUB di zaman saya residen itu didefine sebagai sebuah abnormal uterine bleeding yang diakibatkan karena local endometrial factor. Ya. Dan patronnya gimana? Patronnya dia akan mengalami heavy bleeding atau prolonged bleeding atau keduanya, tapi dengan siklus haid yang reguler. Artinya apa? Dia tidak ada masalah dengan regulasi menstruasi, poros HPO-nya bagus, tidak ada kelainan structure, tapi pada saat menstruasi ini terjadi maka mekanisme hemostasis lokal tidak bekerja dengan baik. Sorry, ini kan sistemik. Tapi kalau itu sistemiknya nggak ada gitu ya, Dok? Iya, Sistemiknya ini nggak ada. sistemik nggak ada. Trombositnya normal, PTA, PTT-nya normal, segala macam. Tapi nggak ada. Makanya ini disebut dysfunctional uterine bleeding. Jadi seperti sesuatu yang unknown karena dia hanya terjadi lokal. Ya, terjadi lokal. Nah, sekarang kita masukkan itu ke dalam palm and coin AUB jangan lupa ya. Jangan lagi gunakan istilah DUB. Ya. Nah, ini kalian harus eksklusi nih kalau mau sampai ke diagnosis AUBE. Karena kalian harus mengeksklusi semua problem sistemik sebelum bilang ini problem di lokal. Ya kan? Jangan orangnya gusinya berdarah, ada purpura, ekimosis, PTK, lalu kalian bilang ini AUBE. Nggak bisa. Nah, inilah yang dulu kita seringkali diajarkan, inilah tempat dari pemberian apa? NC ya, dan asam tranexamat. Nah, itu sponsor untuk DUB dulu NC atau asam tranexamat. Oke, kita masuk lagi kembali ke sini. Jadi kalau misalnya sudah terjadi mekanisme stabilisasi trombus, maka akan ada mekanisme hemostasis yang ketiga, yaitu melibatkan apa? Plasmin, disolusi fibrin. Plasminogen menjadi Plasmin. plasmin. Ya. Apa fungsi plasmin? Solusi fibrin. Mendissolve fibrin. Fibrin yang mana? Fibrin yang cross-link. Iya, kita hanya melihat yang ini. Dia juga bekerja sih di sini, tapi yang kita lihat yang di sini. Ini yang kenapa kita lihat di sini semuanya menghasilkan unsur sebagai FDP. Tapi FDP yang kita lihat adalah FDP yang berasal dari crosslink fibrin, yaitu Beda. ya. Oke, jadi sekarang kalian paham ya cara ini. Nah, apa bedanya APTT dan PT? APTT untuk lihat faktor ekstrinsik, PT untuk lihat faktor intrinsik. APTT ini dari sini ke sini. Ya, ini namanya APTT. Kalau ini adalah PT. ya. Jadi harusnya kalian bisa lihat nanti di lab itu apa yang terjadi pada pasien. Boleh dibuka labnya. Pemendekan PTT. Oke, kita lihat hemostasis primernya gimana menurut kalian? Rendah.
Hemostasis primernya gimana? Kira-kira Menjalankan atau jalan nggak tuh stoping. hemostasis primernya? Koagulasinya aktif. Jelas kan? Jalan kayak sampai habis. Trombositnya 4.000. cuma 4.000. Iya. Mana mungkin primary hemostasis bisa jalan, trombosit cuma 4.000. Ya. Even selalu disampaikan bahwa sampai platelet di bawah 10.000 udah jelas akan ada spontaneous bleeding. Nah, jadi kita harus lihat nih, pada kasus-kasus apalagi remaja yang baru pertama kali mengalami menarki, ya disitulah umumnya seringkali baru diketahui adanya masalah koagulasi. Karena initially dia kan tidak ada event terjadinya spontaneous bleeding, ya kecuali kalau misalnya ada riwayat dia melakukan tindakan ekstraksi gigi, lalu kemudian terjadi kejadian perdarahan. Nah, disitulah kita bisa mengetahui bahwa ada risiko terjadinya gangguan koagulasi. Tapi umumnya kalau katakanlah tidak ada riwayat apapun yang berhubungan dengan tindakan, maka biasanya menstruasi adalah merupakan entry point untuk mengetahui apakah kemungkinan terjadi gangguan koagulasi. Banyak sekali kasus-kasus gangguan koagulasi baru terdeteksi pada saat anak ini mulai menstruasi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini primary hemostasis pasti nggak jalan, ya kan? Oke, sekarang kita lihat gimana secondary hemostasisnya gimana? Masih normal ya? Normal. Ya, Normal APTT-nya jam. masih normal. Artinya memang problematik pada pasien ini bukan pada faktor koagulasi, karena kita tidak melihat ada prolong dari APTT. Ya, apa artinya pemanjangan APTT? Tidak Gangguan aktif di koagulasi koagulasi. atau jumlahnya berkurang, dok. Jumlahnya kurang. Kuras koagulasi. Ya, artinya, nah, pelan-pelan makanya. Yang penting kita lihat kalau ada prolong APTT, maka jelas kita bisa menyatakan bahwa faktor-faktor koagulasi dari jalur intrinsik yang tersedia jumlahnya sangat minim. Ya, jumlahnya sangat minim. Nah, tentu dalam hal ini kita harus mulai menganalisis kenapa jumlah faktor koagulasi menjadi sangat minim. Kira-kira apa kemungkinannya? Produksi. Di mana faktor koagulasi diproduksi? Liver. Liver. Itulah kenapa pada kasus liver dysfunction maka seringkali terjadi gangguan hemostasis. Ya, kalau kalian rajin ikut MC beberapa, ya kira-kira 2 minggu yang lalu, kami punya kasus AFLP, ya acute fatty liver on pregnancy, ya, dan bisa kelihatan sangat jelas disfungsi liver, disfungsi koagulasi, disfungsi penyimpanan energi, ya, disfungsi dalam protein sintesis, komplit semuanya kelihatan pada pasien itu, ya, dan sangat sulit untuk dikoreksi, sangat sulit, ya. Nah, jadi pertama kita harus lihat sintesis. Kedua apa kemungkinan? Kenapa dia sangat sedikit? Oke. Pasti loss. Lossnya kenapa? Bisa karena dia keluar loss, jadi dia bleeding yang sangat banyak, ya, sehingga keluar hilang, atau Konsumtif. konsumtif, ada episode perdarahan, ya, sehingga dikonsum, ya, atau tadi ada sebuah mekanisme di IC sehingga dia dikonsumsi, ya. Jadi makanya dalam analisis ini kita juga harus lihat, seringkali semuanya sama-sama berdarah, tapi bisa kita lihat kalau berdarah dulu baru kemudian APTT memanjang, maka ini kemungkinan dia dikonsumsi untuk mengatasi perdarahan. Akan tetapi kalau misalnya APTT-nya turun dulu baru kemudian perdarahan, maka ini artinya dia dikonsumsi dulu sehingga habis baru kemudian terjadi bleeding sebagai konsekuensi. Ya. Oke, jadi kelihatannya tidak ada masalah dengan secondary hemostasis pada pasien ini. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan tertiary hemostasis? Apakah dicek? Enggak, Tidak dicek, ya. Biasanya
kalau kita berbicara tentang hemostasis, saya selalu mencoba untuk melakukan pemeriksaan secara komplit, primary, secondary, tertiary hemostasis. Maka kita harus cek semuanya, apakah ini berjalan dengan baik atau tidak. Jadi sekarang kembali pada pasien ini kita mendapatkan kasus thrombocytopenia, ya kan? Nah kembali seperti tadi, kalau kita bicara thrombocytopenia, di mana thrombocytopenia, di mana platelet ini dihasilkan? Bone marrow. Dia akan dihasilkan platelet, ya. Nah jadi bisa kita lihat tentu platelet juga ada turnovernya, ya. Maka tentu dalam hal ini keseimbangan antara sintesis platelet dengan terjadinya platelet turnover harus balance. Karena kalau enggak bisa terjadi apa istilahnya trombositosis, artinya trombositnya sangat banyak, atau justru sebaliknya terjadi trombocytopenia. Nah ini pada kasus ini kalau kita lihat kita mendapatkan trombocytopenia, maka apa analisis kita? Enggak, saya nggak nanya pada kasus ini dulu. Principles kalau kita dapat trombocytopenia, maka gimana kita menganalisis? Pertama tentu sama seperti ini. Sintesisnya, apakah bermasalah dengan sintesisnya? Ya kan? Kedua adalah apakah terjadi thrombocyte loss? Thrombocyte loss bisa terjadi karena loss dia bersama dengan plasma karena masif bleeding, atau dia dipakai konsumtif. Nah, kalau kita bicara konsumtif, kira-kira gimana kita tahu bahwa ini adalah konsumtif? Sama seperti ini PPT, katakan kalau memanjang, ini tahunya konsumtif atau enggak gimana ya? Selain dari histori tadi, apalagi yang kita cek? Di dimer jelas, di dimer. Karena kalau aktivitas protrombotik sangat tinggi, maka sistem plasmin juga akan bereaksi. Maka kita akan melihat di dimer ini berkorelasi dengan thrombus formation. Jadi bisa kita lihat di sini kalau di dimernya sangat tinggi, wah jelas nih platelet ini dipakai untuk menciptakan sebuah thrombus blood. Ya. Nah dalam hal ini jadinya artinya ya sayangnya kita nggak ada cek di dimer, nggak ada, jadi kita nggak tahu nih sebenarnya basically apakah ini platelet ini konsumtif atau memang sintesisnya yang rendah. Karena kalau ini sintesisnya rendah ya nggak mungkin ada peningkatan di dimer. Ya. Oke. Nah sekarang kasus ini ternyata trombocytopenia platelet. Oh malah kita mendapatkan gambaran pansitopenia. Kalau pansitopenia tentu kita bisa lihat nih HB-nya 7,7, leukositnya juga sangat-sangat rendah dengan trombosit yang ini yang sangat rendah ya. Jadi jelas pansitopenia. Kalau pansitopenia biasanya memang kita sangat curiga ini pasti problem apa? Ya, bone marrow pastinya kan, anemia aplastik kemungkinannya. Anemia aplastik. Oke, nah jadi artinya kita dapat kasus anemia aplastik terus terjadi apa? Abnormal uterine bleeding. Jadi kategorinya kemana nih abnormal uterine bleeding? Ke C, gangguan koagulasi. Nah, sekarang bagaimana principles of management pada kasus ini? Sebelum kita buka, saya pengen tahu dulu pemikiran kalian dulu. Selesai primary survey tadi dok maksudnya. Ya, jadi kan kita initially kan whatever the case, kita tetap kembali kepada basic principles, kita primary survey, lakukan initial resuscitation, Stop bleeding. ya, dan try to stop the bleeding. Jadi maka kita pertama tentu melakukan primary survey, initial resuscitation,
Nah, tentu ini menjadi sebuah isu. Stop the bleeding. Seringkali kita dikonsul dengan kasus seperti ini, ya kan? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Stop the bleeding. Inisialnya pakai estrogen. Oke, saya mengusulkan high dose estradiol. Gimana? Yang lain? Gimana ya? Setuju? Hah? Antifibrinoid. Antifibrinolytik maksudnya? Asam tranexamen. Asam tranexamen. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mengusulkan terapi hormonal, ada yang mengusulkan asam tranexamen. Gimana? Faktor replacement. Hah? Enggak sih. Enggak ada kurang. Oh iya. Ferry yang mau ujian. Dua-dua kita pakai. Dua-duanya. Iya. Setuju. Iya itu. Hormon. Tapi pemberian Estrogen tapi induced kalau kita kasih healing. kita kasih estradiol dosis tinggi, asam tranexamen harus hati-hati buat trombositnya juga. Ya Allah. Trombositnya aja Pak. Sudah ada. Kamu mau ketakutan trombosis? Jadi trombositnya di replace kan? Trombosit, Replace. fibrinolytik sama estradiol estrogen. Ya, oke lah. Enggak, saya mau tahu pola pikirnya apa dulu nih. Kita berhadapan dengan acute and heavy bleeding. Konsepnya apa sih kalau menggunakan sudut pandang seorang endokrinologis? Kalau sudut pandangnya hematologis, setuju platelet replacement, stem cells, transfusion, dan seterusnya. Tapi ini kita sebagai endokrinologis dulu deh. Yang pertama reduce estrogen buat repair endometriumnya biar cepat Nah, regenerasi sekarang sama repair pertanyaannya kenapa dia bleed? Itu dulu. Kenapa dia bleed? Kan dia udah menarki kan? Udah kan? estrogen. Artinya apa? Sudah ada regulasi poros pada endometrium. Ini yang harus kita ini dong. Kan kita endokrinologis. Ya. Jadi mekanisme bleeding pada pasien ini apa? breakthrough estrogen. How do we know that? Dia ovulatoan kan? Apa? Ovulatoan. Ya, pertanyaan saya Tahu dari mana? pada kasus ini gimana kita tahu mekanisme bleeding pada pasien ini? Coba endometrium. Hah? Ini. Ya saya nggak tahu, makanya data-datanya coba dibuka Ini. dan kemudian history takingnya coba dilihat kembali. Kan kita lagi menggunakan kasus ini sebagai trigger. Jadi dok, Iya. pasien ini menarche 11 tahun. Haidnya Nah. itu sebenarnya dari 11 tahun sampai dengan bulan sekitar kurang lebih Juni itu normal dok. Jadi selama 1 tahunan lebih itu normal. Dengar ya, Tapi pasien sejak menarki usia 11 11 tahun. tahun. Sekarang dia sudah usia 13 tahun. Apa artinya? dia Saat ini sudah usia 13 tahun, apa artinya? udah ovulator. Bukan, dia masih berada di periode apa? Perimenarki. Perimenarki. Ya, dia masih ada di periode perimenarki. Ya kan? Nah, di dalam periode perimenarki anything could happen. Ya kan? Nah, jadi kita masih terbuka dengan berbagai opsi bahwa ada immaturity dari HPO axis dan lain sebagainya yang bisa berujung pada sebuah kondisi anovulatory cycle. Nah, sekarang coba kita lihat kembali history taking ini pada pasien ini kira-kira mekanismenya apa yang terjadi. Apakah ini merupakan withdrawal bleeding atau ini adalah breakthrough bleeding? Pola ini ya ada pola menstrual diary-nya. Menstrual diary-nya dari bulan Maret ke Juni masih oke, tapi udah mulai memanjang tuh dari dari Maret itu sampai Juni memanjang, Tapi masih reguler. masih. Nah, Tadi artinya maksimalnya 1 minggu. Ovulator. ya Ovulator. artinya kita masih asumtif bahwa dia sudah mulai ovulator cycle sampai Juni. Juni. And then the rest
Juni itu semakin memanjang lebih dari 15. Jadi dari Maret ke Juni 15 hari, dari Juni ke September itu makin panjang lagi, Dok. Dan itu bahkan dari September tuh nggak berhenti mensnya. Jadi nyambung. Sambung menyambung. Berhenti sebentar keluar lagi. Berhenti sebentar keluar lagi. Nah, pada saat itu karena pucat pusing itu kebidan tidak terdeteksi, ke SPOG katanya ada kista, dirujuklah ke Hermina Bekasi. Di sana tapi karena anak ditangani oleh SPA, Dok, dikatakan ITP waktu itu. Jadi tidak di data-datanya nggak lengkap di sana dan diberikan prednisolon selama 2 bulan. Namun tidak ada perbaikan. Dia nggak ada konsul objin. Di sana enggak konsul objin, hanya konsul objinnya di awal dibilangnya ada kista, Dok, yang ini, Dok. Iya, enggak, maksud saya waktu bagian anak menangani kasus dengan abnormal uterine bleeding ini mereka sama sekali nggak ada konsul objin. Karena pada saat itu dia cuman HIT kan emang cuman 15 hari, Dok, habis itu berhenti gitu loh, Dok, karena mungkin dipikirnya sudah berhenti jadi enggak. Ya sudah gitu, enggak dalam periode Jadi bleeding dia nggak ada soalnya. dalam, ya artinya dia sudah ya hanya prolong tapi saat itu sudah dalam Enggak dalam stop. stop Ya, ya, sudah oke. stop waktu itu. Nah terus kemudian Lalu karena nggak ada, jadi karena dia nggak ada perbaikan, dia ke rumah sakit lain lagi, Dok, karena di situ dibilangnya ada kelainan darah, dirujuk ke RSCM. terus Nah di RSCM itu ke bagian hemato anak karena ditemukan adanya pansitopeni, kecurigaan ada permasalahan di bone marrow, dilakukan BMP. Iya. BMP-nya pada saat itu di bulan Hiposeluler. September, iya, di hiposeluler sesuai dengan anemia plastik. Lalu dilakukan AFT juga sesuai dengan myeloid dysplasia. Bukan yang ini. Populasi sel CD45 negatif, FSC heterogen, CD34 negatif. Di sini tuh ya ampun, besar itu semua nggak ada hematopoietic stem cell-nya aja nggak ada ya. CD34 nya negatif. Plastik. Artinya pada Ya artinya nggak ada bahan lah ya kan. Hematopoietic lineage itu kan ditandai dengan adanya CD34 ya. Itu kan yang dulu kalau kalian ngumpulin cord blood stem cells itu sebagian besar darah tali pusat itu memiliki marka CD34 yang sebenarnya merupakan marka dari hematopoietic lineage. Makanya banyak kita nih kalau lihat iklan-iklan dari penyimpanan cord blood stem cell itu terlampau bombastis kayak itu bisa menyembuhkan semua. Padahal kalau kita sudah lihat CD34 itu artinya diferensiasinya menjadi sangat restricted, sangat-sangat restricted. Umumnya mengarah kepada lineage hematopoietic. Nah ini kalau mau dipakai untuk penyakit-penyakit degeneratif yang lain apa memungkinkan ya. Udah gitu konsentrasi CD34 yang dikumpulkan dari cord blood itu sebenarnya dosisnya tidak untuk orang dewasa ya, jadi ada banyak misinformasi ya. Cuma waktu itu kan booming kan, sekarang bisa lihat udah nggak terlampau sekarang. ya. Oke, terus Lalu pasien ini dirawat tuh kurang lebih 1 bulan, Dok. Jadi September kan dia datang lagi, pucat, nyeri perut, dirawat lagi di anak. Waktu itu datangnya again dengan hypovolemic shock, Dok. Dan saat itu HB-nya 4. Jadi tata laksana lagi, diagnosa lagi dalam perawatan, nyerinya semakin menjadi, dikonsul lah ke bedah anak karena di USG-nya itu tampak asites di banyak area. Dan pada saat itu sih tidak intraabdomennya nggak kelihatan apa-apa. Terus abis itu di CT scan lah, di CT scan tuh tampak massa padat kistik dominan padat di ovarium kanan, ukurannya 6x7x6 dengan DD-nya NOP suspek maligna. Karena pada saat itu curiganya kayak akut abdomen, Dok, karena dia nggak bisa, kakinya harus tekuk dan disentuh bisa nyeri abdomen, makanya dibuka lah oleh bedah anak.
Dibuka oleh bedah anak ini, jadi di operasinya tuh sekitar hampir 3 mingguan setelah dia dirawat. 7 Oktober ini ditemukannya ada keluar cairan serohemoragik 50 cc. Habis itu di ovarium kanan nempel dengan rektum proksimal, dilakukan adenosis dan dilakukan ovarektomi dan salpingektomi kanan waktu itu. Lalu PA-nya dok di sini, jadi dia dari bedah anak tuh katanya kisah terpuntir dok, jadi makanya di SOD dan histologi PA-nya itu memang jaringan ovarium dengan area perdarahan dan nekrosis luas hampir seluruhnya terpuntir waktu itu. Kistanya sebenarnya dirawatnya bukan aduan shock hipovolemic Tapi di awal. maksud saya Nggak ada konsumsi. kista terpuntir itu kan ada primary etiology. Ya, nggak ada dermoid, nggak ada apapun dok, nggak ada kista Ya apapun. gimana ovarium normal bisa terpuntir, saya bingung juga ya. Ya itu kan karena tadinya saya pikir apa ini sebenarnya rubrum hemorragicum ya dok, maksudnya rubrum hemorragicum bisa besar tuh, kalau besar Makanya dia juga ininya suggestionnya ini nggak pasti juga nih kayak gini. Perdarahan dan nekrosis luas. Nah, apakah jangan-jangan bisa aja terjadi gangguan vaskularisasi ke ovarium juga bisa menyebabkan terjadinya nekrosis kan? Dapat menyokong dong. Nah, ini masalahnya kok terpuntir, tapi kan dia harus jujur bilang ini masa 6 cm ini. Apaan? Ini Original. ini apa gitu loh. Jangan judging. Nggak boleh judging. Jangan judging. Nah, at least 6 cm itu kan 2 kali lipat dari ukuran ovarium yang normal. Tapi nggak ada jenis kistanya apa nggak ada di sini. Ya itu lah makanya di sini nggak ada, kan nggak ada di sini. PA-nya minimal. Baca ulang. Mungkin karena nekrosis luas kali jadi susah dibaca. Iya, tapi at least harus ada lah Sekarang ILO. komponennya. Sekarang ILO. Iya lah, Jadi dari nekrosis itu sampai biasa. sekarang ILO. Sama anak kan ILO. Tumor Iya, mata bedah juga. anak. Ini beda anak sini. Bedah anak sini, dibuka di sini. Nggak dikonsum ke kita ya. Enggak. Konsultasi kita aja baru kemarin tanggal 3 Pasti Desember. dibuka ya beda anak. Karena anak-anak ya. Mau 12 tahun juga. Buka aja. 13 bukan mereka. Ini kan Opsi itu. Enggak. Nah, cuma ini saya mah foto nggak ada foto intraoperatif ya. Operasinya. Karena dirawatnya di bangsa anak. Karena ini ngomongnya CT scan-nya masanya 6 6 cm. Iya. Harusnya Kita baca temuan ulang aja. intraoperatifnya harus Kita baca disampaikan. ulang ya. Hah? Kita baca ulang. Boleh dibaca ulang, cuma maksud saya ini kan harus disesuaikan Laporan dengan operasi temuan ini. intraoperatifnya. Ada sentiannya Nggak juga ada. ya. Deskripsi kayak apa juga nggak ada ya. Nomor 5 nggak dibilang. Deskripsi apa? Kayak apa masanya gitu nggak ada. Enggak, itu cuma ngomong gitu identifikasi massa, tampak massa pada ovarium kanan menempel pada itu, enggak disebutin jumlahnya, Dan ukurannya, dia aja itunya kayak gimana. nggak pernah Makroskopisnya Kan menyampaikan. laparotomi ini. Makroskopisnya nggak ada. Iya, nggak pernah menyampaikan terpuntir loh. Tapi pelengketan tapi terpuntir aneh juga. Iya. Nggak, maksudnya kalau dia terpuntir maka harusnya kan dia bilang bahwa ada twisting berapa Iya. kali kan, Iya. dan kemudian dilakukan untwist, dan dia harus tahu kan sebelum melakukan untwist apa yang harus dilakukan. Jadi yang menyatakan ini kista terpuntir bukan cliniciannya, Bukan, tapi bukan PA-nya. PA mana mungkin bisa Bisa menyatakan kista terpuntir. Sorry, tindakannya apa? laparotomi eksisi massa, sapinovarektomi. Pos bedahnya ada dibuat ya? Nggak ada dibuat terpuntirnya. Enggak, pasca bedanya NOP doang kan, NOP suspek maligna. Enggak, itu di atas yang kedua nih. Kan dia pos bedahnya kan NOP suspek maligna, tapi nggak ada terpuntir juga dia bilang. Dia kan nggak bilang terpuntir. Sayang ya, ini apa perjalanan penyakitnya nggak ada koordinasi. Ya, menurut saya PA-nya belum bisa menjawab terkait dengan masalah itu. Tapi oke lah, yang penting pasien ini kan permasalahan utamanya adalah Tidak bleeding, tampak massa tumor. abnormal uterine bleeding. Tidak tampak massa tumor tulisannya.
di atasnya ovari, tidak tampak masa tumor, jelas sekali dengan mulut. Sama corpus karena dia ada gangguan koagulasi, kita nggak ada corpus. Iya, corpus rubrum tadi. Terus dia Nggak ada masalah, tapi kalau corpus rubrum nggak ada nekrosis harusnya. iya. Kalau dia perdarahan karena corpus rubrum, dia harusnya mengidentify ke presensi dari corpus rubrum. Kenapa harus ada nekrosis luas? Pasca trauma. Hampir seluruh jaringan. Ini PA-nya terlampau terlampau spekulatif, dia bisa ngomong. Terpuntir, artinya dia kalau mau ngomong seperti ini harusnya ada DD-nya, nggak cuma satu. Kalau cuma satu susah nih, ya kan? Misalnya kita dapat ada mata bengep gitu biru, kan DD-nya satu, dia digebukin, dia ditentung, ya, atau dia jatuh kena ini, kan ada DD-nya. Tapi kita kan bilang trauma pada daerah orbita, DD, trauma tumpul, trauma apa gitu kan, itu kan lebih make sense. Ini dia langsung bilang kondisi terpuntir, cuma satu lagi, nggak ada yang lain. Oke lah, artinya validity-nya masih kita pertanyakan. Ya, ini jelas menunjukkan gambaran sistemik dari gangguan koagulasi. Itu ya, PPK. Ini USG-nya dok di akut dok. Ini livernya Ini normal. Waktu datang di akut tanggal 3 Desember. akut datang. Ini gimana sih? Itunya ovari tapi ininya liver, gimana ya? Cocok banget ini. Nggak sempat dirubah itunya dok. Hah? Lupa. Lupa di clear. Belum di clear. Belum di clear dok. Main-main Ini banget. liver kanan, liver kiri. Itu ginjal kanan, ginjal kiri. Ovariumnya normal. Belum tahapus. Belum tahapus aja dulu. Seenak-enaknya aja. Lupa dia ngapus dok. Nah ininya dok, gambaran rahimnya dok. Yang OSG itu bagus. Ini Akutnya jaga. Tebel banget. Kalau ini tebal. Dari Kalau dari itunya. Sakitan. susah sih angle-nya kadang-kadang nggak ini. Nggak pas. Tapi kalau di sini kelihatan Itu emang bagus. tipis kan. Ini kan tipis tuh 5,3. Tapi kalau yang Ini permukaan. Ini. enggak, Enggak, itu kan yang disebut sebagai shadow. oh sih. Ya, Ini biasanya tipis. kalau sound wave melewati sebuah objek ya yang relatif padat, maka biasanya akan terjadi echo shadowing di bawah. Nah, ini masih sangat mungkin nih ada shadowing di bawah. Kalau di sini. Ovariumnya Ovarium ini, ovarium kanan, ovarium kiri. Ini ovarium kiri. Kiri kanan ini kan nggak ada dok. SOD ini yang kiri. Poluson bang. Polusannya S8. Polusannya di GD sekarang. Bagus Sorry kan? ya. Kalau dulu Remang-remang. Kamu belajar pakai yang jelek. Justru harus yang bagus dok. Biar itu Jangan terang deh. benderang. Waduh. Gimana udah nggak bisa USG pakai yang jelek? EQ mah oleh endokrin. 7 udah nggak ada garis lagi, udah ada acoustic shadow. Udah sih. Crack. Ya, yang Harus itu, lebih crack. yang itu kamu kristal mainin fokusnya. Kalau fokusnya di kebawahin ya itu gapnya makin Kecil. lebar. Lebar. Jadi fokusnya itu di atas. Jadi itunya. Jadi harus di. Yaudahlah sebulan lagi sama Cindy apa? Nah, oke. Pasien waktu itu dalam keadaan shock, ya kan? Iya. Dalam keadaan shock, Iya. perdarahan banyak. Iya. Oke. Komen dong. Kan udah diberikan Norelut 2 kali 5 mg per oral. Gimana? Komen please. Kalau pada kasus ini dok, memang kita kan hentikannya dengan harapan kita pemberian sedianya ada estrogen efeknya,
introduce estrogen induced endometrial repair and regeneration, dok. Sebetulnya menurut panduan kan memang first line-nya kita berikan EEK atau bisa diberikan sediaan yang ada OCP-nya yang high dose. Memberi progestin oral itu hanya sebagai alternatif jika tidak tersedia atau kontraindikasi, dan dosisnya menurut saya kurang tinggi untuk dosis transformasi, dok, pada Ya, saat awal. pertanyaan saya adalah kenapa kalau kita acute and heavy, no matters the mechanism of bleeding, kenapa first line-nya adalah high dose estradiol? Itu pertanyaannya sebenarnya. Ada yang bisa jelasin? Karena estrogen Bisa langsung bagian repair sampai menutup lubang-lubang yang lepas karena Repair-nya in endometriosis. terms of apa nih? Ini kan saya tadi tanya mekanisme bleedingnya apa? Kamu belum jawab. Apakah ini breakthrough? Apakah ini withdrawal? Dan kemudian apakah itu akan menentukan kira-kira pemilihan agent? Ya. Dia Iya, ini iya. kasih sih. Dan kemudian Iya, tapi kan panjang. kalau terus enggak, nggak berhenti. tolong jelaskan Withdrawal. apa mekanismenya. Iya kan? Withdrawal. Nah, pertanyaan saya, kalau ini adalah merupakan withdrawal bleeding, kenapa estrogen menjadi pilihan? Karena withdrawal bleeding jadi terjadi destabilisasi dari lisosom. Ya, kalau withdrawal bleeding kan kita seperti menstruasi Menstruasi. normal kan? Iya. Oke. Ya, Kenapa estrogen menjadi pilihan? dengan menebalkan dan regenerasi endometrium. Pertama ada regeneration dari endometrium, ada lagi Induced progesterone receptor. Stabilisasi, no, Belum. Inhibisi fibrinolysis. no. stabilasi. Makanya ini sebenarnya fisiologi menstruasi. Dia mengikuti fisiologi. Iya ya, apa fungsi estradiol pada fase folikuler awal atau apa fungsi estradiol? Kan kalian lihat kan bahwa menstruasi berhenti di fase awal fase folikuler saat estradiol sedang mulai meningkat kan. Vascular Artinya- regeneration. Vascular regeneration. Bukan. Apa? Udah berulang kali kita mereview tentang bagaimana darah menstruasi itu berhenti. Terus kontraksi ya. Ya. Ada keseimbangan. Vascular event. Keseimbangan. Iya, ada vascular event. Eh, Dimediasi oleh siapa? estrogen. Kenaikan Loncat. Prostaglandin. Titi kan Oh lagi iya, antiprostaglandin. penelitiannya kan mau mempelajari tentang hemostasis. Antiprostaglandin. Ya. Jadi prostaglandin yang akan menginisiasi terjadinya vasokonstriksi. Prostaglandin yang mana? Hah? Trombosa PGE2 alpha, trombosa PGE2 dan PGF2 alfa, karena kan kita punya PGI dan tromboxan, ya. Jadi jangan terbalik, ya. Jadi kalau kita lihat di situ maka kita butuh sebuah vasokonstriktor, ya, yang dimediasi oleh prostaglandin. Makanya pemberian NSAID ini teorinya adalah kenapa sampai DUB atau AUBE itu diberikan NSAID, karena dianggap melenceng prostaglandin yang dihasilkan itu. Bukannya prostaglandin yang akan memicu terjadinya vasokonstriksi, tapi malah prostaglandin yang memicu sebaliknya vasodilatasi. Trombosan. Nah, gitu. Tromboxan dan PGE2, ya. Sementara PGI dan PGF2 alfa itu malah yang sebaliknya, ya. PGE2 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 vasodilatasi. Ya, jadi PGF2 alfa dan PGE2. Eko dong. iya ya, PGE. Kalau PGI itu Vasodilatasi. vasodilatasi. PGI saya tahu itu prostasiklin kan. Nah, PGE2 dan PGE2 alfa. Oke. Nah, jadi itu yang biasanya kita kita akan ekspektasi akan memicu vasopresor atau vasokonstriksi. Terus kemudian estradiol juga akan memicu Repair. hemostasis, ya.
hemostasis. Kalian kan selalu dengar kan estrogen akan memicu aktivitas koagulasi kan. Dan ketiga baru adalah endometrial proliferation. Jadi ada 3 hal yang menjadi ranah dari penghentian darah menstruasi di fase folikuler awal, ya, yaitu adalah vasokonstriksi, hemostasis dan endometrial regeneration. Nah, tapi kan kalian lihat kalau menstruasi itu kan estradiolnya secara gradual kan naik. Maka menstruasi itu terjadi dulu beberapa hari sebelum akhirnya completely stop. Artinya butuh waktu beberapa hari. Emangnya ini bisa nunggu berapa hari? Nggak bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kita harus paham kenapa kok nggak diberikan estradiol pelan-pelan ya. Kenapa harus high dose? Ya, karena kita ingin pertama memicu vasokonstriksi secepatnya, memicu hemostasis secepatnya, dan memicu regenerasi endometrium secepatnya. Itu kata kuncinya. Kenapa harus high dose estradiol? Ya. Nah, terus yang kedua, kita tidak peduli dengan mekanisme perdarahan, either itu withdrawal atau breakthrough. Sekarang kan kita tahu kapan endometrium itu mengalami perdarahan apabila terjadi estrogen breakthrough. Ada berapa mekanisme? Threshold dan supra threshold. Oke. Kalau pada kasus perimenarki di mana terjadi siklus anovulasi, most likely akan terjadi threshold atau supra threshold. Supra threshold. Estrogen breakthrough. Perimenarki artinya perimenarki period di mana sering terjadi anovulatory cycle. Supra threshold karena siklus anovulator, anopos estrogen. Ya, mekanisme perdarahannya kenapa? Iya, tapi mekanismenya kenapa? Tadi kan gland sama stromanya tidak diikuti keseimbangan lapisan di itu atasnya. hiperplasia. Kalau kita udah ngomong rasio gland dan stroma, yang terjadi apa? Kenapa terjadi breakthrough bleeding? Lapisan di atasnya itu Gimana? Sorry? tidak stabil lapisan. Iya, unstable-nya kenapa? Ya, kita tahu bahwa estrogen akan memicu proliferasi endometrium dengan sangat cepat. Artinya selulernya akan berproliferasi dengan cepat. Tapi apa yang seringkali tertinggal? Pembuluh darah dan matriks. Ya. Kestabilan sebuah jaringan sangat ditentukan oleh matriks dan vaskuler, ya kan? Karena sama kayak kita numpuk bata untuk bikin tembok, ya kan pasti ada matriks di antara batu bata kan? Jadi ada supporting systemnya. Kalau kalian tumpuk-tumpuk batu bata biar tinggi, ya kira-kira stable nggak tuh? Kalau nggak ada semennya, nggak stabil. Mau batanya ditumpuk setinggi-tingginya nggak stabil. Tapi kalau ada matriksnya maka dia stabil. Nah ini yang sering terjadi, dia ambruk gitu. Lapisan permukaan yang sangat loose, yang sangat unstable tadi. Nah untuk menghentikannya, gimana caranya? Naikin lagi dindingnya, ya agar pembuluh darah yang terekspos akan tertutup lagi dengan bricks-nya, dengan apa? Dengan batu batanya, ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita nggak perlu tahu mau withdrawal, mau breakthrough. Pokoknya kalau acute dan heavy, high dose estradiol. Berapa dosisnya? Berapa dosisnya? 2,5 mg itu adalah kalau dalam bentuk CEE. Ya. Secara kita susah banget cari CEE. Jadi harusnya dikasih apa? Ya, tentu kita akan memberikan estradiol valerat. Ya, karena bayar belum ngasih kita makan-makan, kita ngomongnya estradiol valerat aja. Ya. Nah, estradiol valerat. Ya kan?
dosis ya? Berarti pakai Hitunglah, dosis enak aja lo nanya-nanya. 2,5 CED kan mereka sepakat 4 ini, berarti 2 kali 4 miligram dok. 4 miligram setiap 4 jam. Bisa Setiap 6 antara, jam, sorry. antara 4 4 sampai 6 6 jam. Ya, boleh. 4 miligram. Berapa lama diberikan? 4 hari. Udah. 2 hari. 1 hari. Turun ya, turun paper Nah, sehari. kan, waduh nih. Oh enggak. Ferry yang mau ujian. 1 hari dok. 24 jam. 4321. Waduh. Tapi kalau OCP. kalau manovasi Lu awas ya. Ujian jawabnya kayak gitu. 2 sampai maksimal 4 dosis tuh. Iya. Within the first 24 24 hours. Ini gimana ngasihnya ulang coba? 24 hour, 1 Tablet per 4 jam. Kok nggak tahu? 4 miligram. 4 miligram itu berarti 2 Ulangi dulu. tablet 4 per miligram. 4 sampai 6 jam selama 24 jam. CEE-nya kan 2,5. Mana positif? Itu sama dengan 4 tablet CEE. 4 tablet itu 4 kan atau 2,5 itu sama dengan 4 tablet. 0,625 setara dengan Bukan 4 1. tablet, 4 miligram Iya, 4 Proginova. Oh, 4. 25 miligram itu miligram. setara dengan 2,5 miligram TEK. CEE karena dengan per oral ya, per oral karena 4 kita miligram. nggak punya sediaan injectable, makanya saya kalkulasinya dengan sediaan per oral. Iya. Ya, 2,5 karena nggak miligram ada. EK sama dengan 4 miligram Ya, 4 miligram ya. Iya, 4 miligram Esfaldovarat. Jadi berikan dikasihnya 4 sampai 6 jam Selama within the maksimal first 24 24 jam. hours. Ya. Jadi 2 tablet per 6 jam. Jadi 2 Itu kurang. 4 kali Nanti dulu. 4 kali 2 tablet ya. Oke, pertama high dose estradiol. Oke, high dose estradiol. ante High dose estradiol. Nah, kalau dalam 24 jam penggunaan itu maka ada 2 outcome dong. masih berdarah atau Still bleeding atau berkurang. Jangan cuma stop tapi berkurang. Berkurang atau stop itu juga merupakan sesuatu outcome yang kita harapkan. Nah, kalau dia nggak membaik, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Evakuasi. Kuret. Ya, ingat ya, kuret. Karena apa prinsipnya? berarti tanda restu. When we will try to stop the bleeding, please empty the filter and cavity. Ya, itu prinsip di mana-mana, mau di obstetri, mau di gynae. Pokoknya kosongkan kandung kandung. Kosongkan uterine cavity. AVM kan? Ya, FIM. apapun. Ya, apapun yang penting kosongkan. Tapi memang ini sensi pada kasus seperti ini. Ya. Tapi saya pernah waktu itu upset di MC. Ada kasus kayak gini, diberikan noretisteron, nggak respon, dan menjelang pagi di hati. Bisa Saya itu. lo ngamuk lah di MC karena apa? Jelas obatnya aja salah dan kemudian keputusannya juga tidak korek karena kalau tidak respon dengan linear first line treatment korek bukan hati loh. Ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang ya sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, oke. Katakanlah pasien ini alhamdulillah respon dengan high dose estradiol. What next? konsul reumatologi. Ya itu statementnya, itu bahasa diplomatiknya. Tapi apa klinisnya apa? Switch ke OCP OCP. atau progres. Apa? OCP. Kita mau down regulation pasien ini. Down regulation, Jamie. Kenapa harus di down regulation pasien? Karena tujuannya adalah untuk stop bleeding, kemudian menekan produk dari estradiol. Dan Kalau mau jadi penggunaan combined oral contraceptive pill itu ada untuk down regulation. Kalau di down regulation kan initially kita sudah start dengan high dose estradiol. Kenapa next stepnya harus down regulation? Kenapa?
Ini yang makanya saya bilang prinsip-prinsip ini bukan dihafal, guidelines ini bukan dihafal, tapi prinsipnya kita pahami. Ada pendapat yang lain? Sampai kausanya teratasi, haidnya dikontrol, dibuat tidak haid. Itu bahasa diplomat, bahasa Kementerian Luar Negeri. Nah, tapi saya pengen bahasanya Mayor Teddy yang langsung action. Extended regime. Bukan gini loh. Kalian kan lihat ya, endometrium itu initially diproliferate oleh estrogen, and then kemudian di-maintain oleh progesterone dan estrogen. Nah, jadi kalian lihat dong, kalian jeli dong ya. Kalau endometrium ini initially di trigger dengan high dose estrogen, artinya kan proliferasinya ini kan melebihi fisiologi. Dan kemudian kita akan melanjutkan, jadi ini istilahnya kayak fase proliferasi yang instan, ya kan? Maka saya juga akan membuat fase sekresi yang instan. Gimana caranya? Ya, di luteal phase atau di secretory phase itu kan hormonnya kan estrogen dan progesterone. Saya mau kasih estrogen dan progesterone, tapi juga kalau ini inisialnya dengan high dose, ya saya juga compare dengan high dose dong. Ya, artinya saya mau memaintain proliferasi endometrium yang sudah tumbuh tadi dengan sesuatu yang juga proper, yaitu dengan menggunakan sesuatu yang kuat. Ya, pil KB kombinasi dong. Kan estrogen dan progesteron. Iya kan? Tapi kan Make mau sense dibikin kan? masuk fase sekresi kan, mau dibikin endometrium masuk fase sekresi. Iya, makanya kan diberikan estrogen dan progesteron kan combine oral contraceptive. Kan di fase sekretory kan E dan P kan. Tapi ini dengan high dose kan. High dose 4 kali 1 4 hari. Nah, kita tahu bahwa fase luteal itu at the end, corpus luteum itu kan akan turun. Makanya bisa kita lihat adanya gradual decreasing. 4 kali 1 4 hari, 3 kali 1 3 hari, 2 kali 1 2 hari, 1 kali 1 3 minggu. Ini apa? Untuk mimicking siklus menstruasi. corpus luteum kan makin lama makin turun, tapi dia panjangin. Karena prinsipnya pada penanganan AUB akut adalah yang pertama stop the bleeding, kedua ada prevent recurrent bleeding, dan yang ketiga regulate the period. Iya kan? Nah ini adalah bagian dari menstabilkan endometrium. Makanya kita menggunakan combined oral contraceptive pills, bukan untuk down regulation, ya, tapi untuk menstabilkan endometrium yang sudah diinisiasi proliferasinya dengan high dose estradiol. Maka kita memberikan tadi kombinasi. Kapan dok? Mulai 24 jam kedua? Lo kan tadi udah dibilang kan 24 jam pertama kan high dose estradiol. Setelah itu kita lihat kalau dia sudah berkurang, alhamdulillah. Kalau udah stop ya kita langsung shift ke pil kami kombinasi. Ya. Kalau nggak kuret. Setelah kuret? Kalau kuret ya period dong, regulasi. Karena kan ininya kan udah dipotong. Yang fase sekresi. Iya, fase sekresinya udah dipotong. Jadi kita kembali ke regulasi, jadi ke step ketiga. Nah, kalau step kedua ini dilakukan maka baru kita regulasi period dengan cara bisa menggunakan pil KB atau Cyclical. ya. Tapi pada kasus seperti ini kita juga jangan kayak kacamata kuda. Ya, jangan bikin usaha itu. Jangan bikin menstruasi lah. Jangan bikin menstruasi dong. Ya. Dok, kalau tadi kita kan mau mimicking si corpus luteum pakai tapering dose Yeah. si OCP ya dok. Yeah. Terus kita turunin dosisnya dari 4 tablet. Itu maintenance-nya sampai kapan? Maksudnya terus kita kasih 1 kali 1 Kan tadi atau kita Intinya bikin itu ya, withdrawal? kan 4 kali 1 4 hari, 3 kali 1 3 hari, 2 kali 1 2 hari, 1 kali 1 3 minggu. 3 minggu. Dua Jadi Itu kan- emang kita nggak mau bikin dia withdrawal sama sekali, kita tetap bikin. Kan kita prevent recurrent bleeding. dua blister itu Kita menstabilkan endometrium. tanpa yang putih ya.
Ya jadi terus dikasih Dokter Jadi ini terus extended. anak ini kan ada sedikit kebutuhan long term untuk kita stop dulu bleeding dok. Ada tempatnya kita berikan agonis nggak dok ketika kita udah selesai? Masalahnya di bawah 18 tahun kalau kita berikan agonis, ini kita bicara tentang isu terkait dengan Terus jadi ini ya apa namanya interrupted puberty. Iya, kita nggak Oh, prefer menggunakan agonis pada Oke. kasus di bawah 18 tahun. Jadi ya saya prefer sih untuk continuous COCP. Jadi ini jangan dibikin withdrawal lagi. Setelah 1 kali 1 COCP Lanjut terus. continue Terus aja dikasih. sampai problem sampai problem anemia plastiknya misalnya trombositnya bagus, misalnya di atas 50.000, oke, kalau mau bikin ini silakan. Tapi ya seizin yang punya pasien lah ya. Ini pasiennya kan dapatnya MA nih dok, 2 kali 5 mg. Itu yang saya sayangkan karena seharusnya ya kalau memang respon ya oke aja sih, cuma kalau NG ya saya nggak yakin. Masalahnya begini, kalau dia ada siklus, ada korpus luteum di situ, korpus luteumnya drop, maka dia berdarah lagi. Ini tergantung kita menginisiasi noretisteronnya di fase apa, ya kan? Makanya kan ini biasa kita lakukan di clinical setting apa nih? Penundaan haid pada haji atau umroh. Apa bedanya dalam isu inisiasi progestin? Ini kita nggak tahu nih inisiasi progestinnya di fase mana. Kalau dia di fase luteal, isunya apa? Isunya ini clinical practice nih, kamu akan hadapi. Kalau kata luteal ya teman. Kalau misalnya ini ada orang mau pergi umroh nih, ya, dok, saya mau pergi umroh, saya mau pergi kira-kira 1 minggu lagi. Oke, ibu, kapan haidnya? Oke, saya saat ini ada di day 21 atau di day 20. Oke, and then kamu akan start kan memberikan noretisteron kan? Ya, oke. Apa isunya kalau kita berikan di luteal phase? Itu dia degenerasi korpus luteumnya turun, progestinnya bisa bleeding juga dia. Maka terjadi Withdrawal. Itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Pada saat kita menginisiasi noretisteron di luteal phase, kita udah lupa bahwa ovulasi sudah terjadi, korpus luteum sudah develop dan mulai menghasilkan progesteron juga dan estrogen juga. Lalu kemudian kita tambahkan dengan noretisteron, maka terjadi akumulasi. Dan pada saat korpus luteumnya jomplang turun, maka terjadi penurunan kadar hormon secara total. Dan ini yang sering menimbulkan bleeding. Meskipun bleedingnya tidak banyak, tapi buat beberapa orang jadi masalah. Nah, jadi sebenarnya paling baik kalau ada seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Tambahin dosis progesteron. No. Lalu kalau tanya Prof. Andon dicekek, karena Prof. Andon punya penelitian. COC lah. Tambahin. Ya bukan ditambahkan, justru dari awal ngapain lo kasih noretisteron? Ya kasih pil KB kombinasi lah dari awal. Walaupun di fase luteal ya tuh. Ada masalah dengan itu? Ada masalah dengan inisiasi pil KB kombinasi? Inisiasinya bisa di Pil KB kombinasi bisa di start secara random, lo mau dari awal mau di akhir. Ada masalah? Nggak ada. Kenapa orang meminta pil KB kombinasi diberikan setelah menstruasi? Hanya untuk meyakinkan bahwa dia tidak hamil, itu aja masalahnya. Ya, sebenarnya pil KB kombinasi itu bisa diinisiasi kapanpun. Gimana dok logikanya dia kenapa kalau luteal dikasih COCP kenapa jadi begitu? Kenapa enggak? Pertanyaannya, pil KB kombinasi mengandung apa?
E dan P. Apa bedanya dengan yang dihasilkan oleh corpus luteum? Sama. Dia kan akan menjaga tidak akan turun. Memperpanjang hidupnya. luteum buatan gitu. Cuma masalahnya yang nyebelin pasien itu adalah, dok, besok saya mau berangkat. Iya. Itu pertama. Terus kemudian usia ibu berapa? 48 tahun. Nah ini repot ini. Saya udah nggak bisa apa-apa. Kalau kayak gitu, Karena kalau kita kayak gitu denda aja. forbidden untuk memberikan pil KB kombinasi di atas usia 40 tahun karena resiko apa? Resiko tromboemboli. Tromboemboli. Jadi ini bisa norepinephrine tuh. Tentu, apalagi Tapi kalau Kita kayak kan gitu dengan udah nggak punya konsep opsi sama lain. withdrawal ya. iya kan, nggak punya opsi lain. Paling kita berikan itu, tapi dengan catatan pada pasien bahwa kemungkinan ibu bisa mengalami ini loh. Karena ibu datang juga udah tinggal 1 hari mau berangkat. Harusnya kan datangnya dari kapan tahu? Harusnya dari awal dong. Kalau dari awal di fase folikuler awal kita berikan progestin itu jauh lebih aman. Ya, karena kita tidak menginisiat terjadinya corpus luteum karena kan sudah kita supresi. Ini masalahnya kalau corpus luteumnya udah muncul. Iya kan? Oke ya. 3 minggu sebelum. Ya. Jadi Hari kelima. Mulainya hari kelima. Oke.